Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arfatullah Bagas Prasetya, NIM 124232020. Saya dari Universitas Nadatul Ulama Sidoarjo, Fakultas Teknik Prodi Teknik Lingkungan 2023. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Ibu Sarsida STPMIL selaku dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu remediasi badan air dan pesisir. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas tentang remediasi badan air yang ada di Surabaya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah ini. Nah, pertama-tama saya akan membahas latar belakang dan alasan kenapa saya memilih untuk membahas badan air yang ada di Surabaya. Nah, ayo sekalian kita melihat video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian bersama-sama melihat keindahan Surabaya. Sayang jika keindahan seperti ini harus rusak karena perilaku oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka kita harus menjaga agar kelak anak cucu kita bisa menikmati keindahan seperti ini juga. Alasan saya memilih Kota Surabaya karena Kota Surabaya merupakan termasuk kota yang maju industrinya. Di sisi lain, karena kemajuan industri tersebut terjadi banyak kerusakan alam akibat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang egois dan serakah tidak memikirkan dampak ke depannya bisa merugikan banyak orang termasuk dirinya sendiri. Maka dari itu, saya ingin mengingatkan dan mencegah sebelum terjadi ataupun memburuk. Kita semua sudah tahu bahwa akhir-akhir ini sering terjadi banjir di mana-mana dan banyak itu termasuk dampak dari perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuang sampah sembarangan. Tidak hanya banjir, banyak ekosistem air yang rusak akibat pembuangan limbah pabrik. Nah, pembuangan limbah pabrik ini sembarangan di sungai yang tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya itu ke depannya. Akibatnya banyak, ada ikan mati, air keruh, dan penyakit akibat bakteri dan lain-lain. Nah, setelah video ini saya akan ajak kalian melihat di sisi lain Surabaya yang kondisinya sudah tercemar atau dirusak oleh oknum-oknum tadi yang tidak bertanggung jawab. Dan nanti saya akan jelaskan apa saja akibat dari aksi oknum tersebut, dan saya akan beri solusi strategi agar lingkungan tetap terjaga dan bisa memperbaiki agar tidak semakin rusak. Nah, sekarang saya akan membahas tentang bagaimana sih cara untuk mengatasi dan memperbaiki dari dampak perbuatan oknum-oknum tadi. Pendekatan strategis remediasi pencemaran sungai di Surabaya memerlukan strategi terpadu yang meliputi pencegahan dan minimalisir sumber pencemar. Artinya mengurangi limbah domestik, industri, dan pertanian sebelum masuk ke saluran air. Kemudian pemulihan fisik dan biologis menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghilangkan polutan yang sudah terlanjur masuk. Terakhir, penguatan kapasitas self-purification sungai, memanfaatkan proses alami sungai untuk membantu pemulihan kualitas air. Langkah-langkah remediasi, identifikasi dan pemantauan sumber pencemar. Pemetaan titik-titik sumber limbah utama rumah tangga, industri, pertanian. Pemasangan sistem pemantauan kualitas air otomatis pairing untuk deteksi dini. Penerapan IPAL komunal dan industri, pembangunan dan optimalisasi instalasi pengolahan air limbah IPAL di kawasan padat penduduk dan industri. Pengawasan ketat pada industri agar limbah diolah sebelum dibuang ke sungai. Implementasi fitoremediasi dan biofilm bioreaktor. Penanaman tanaman air eceng gondok, kangkung, dukwet, dan titik-titik strategis sungai yang tercemar. Penerapan sistem biofilm bioreaktor di saluran air dan anak sungai untuk mempercepat degradasi polutan organik dan nutrien.
pengolahan mekanis dan kimia, penerapan sedimentasi, filtrasi, koagulasi, flokulasi, dan adsorpsi di IPAL untuk mengurangi partikel padat, logam berat, dan bahan kimia berbahaya. Bioremediasi, introduksi mikroorganisme spesifik ke badan air untuk mempercepat pengurangan limbah organik dan logam berat. Edukasi, sosialisasi, dan penegakan hukum. Edukasi masyarakat tentang pentingnya tidak membuang limbah ke sungai, memberikan sanksi dan penghargaan bagi pelaku usaha dan warga sesuai kepatuhan. 4. Alasan pemilihan metode dan teknologi. Efektivitas kombinasi metode fisik, kimia, biologis, dan teknologi digital mampu menangani berbagai jenis polutan secara menyeluruh. Biaya dan keberlanjutan. Fitoremediasi, bioremediasi, dan bioreaktor relatif murah, mudah dioperasikan, dan minim dampak lingkungan. Ramah lingkungan, pendekatan biologis dan fitoremediasi tidak menimbulkan polusi sekunder dan dapat memperbaiki ekosistem air secara alami. Pemantauan berkelanjutan, sistem pemantauan otomatis sparing memastikan kualitas air tetap terjaga dan respon cepat terhadap pencemaran baru. Nah, berikut tadi sedikit bagaimana sih cara untuk memperbaiki dan mengurangilah agar tidak semakin memburuk. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan ada pada diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membongkar kebenaran krisis tenggelamnya Surabaya. Siap selamatkan kota kita? Hampir setiap hari kita dihantam hujan deras dan banjir yang parah. Sungai dan selokan meluap, jalanan tergenang, rumah-rumah rusak. Kendaraan mogok, aktivitas terhenti. Pemkot Surabaya masih berjibaku menata selokan dan mengatasi pendangkalan sungai. Tapi, ada yang lebih mengkhawatirkan, teman-teman. Pantai Surabaya mau direklamasi untuk bikin pulau baru. Muara sungai bakal terhalang dan Surabaya bisa tenggelam. Kita nggak bisa tinggal diam. Sekarang saatnya kita bersatu. Katakan Save Laut Surabaya. Ayo, kita tolak reklamasi ini. Kalau tidak, kita bakal makin menderita. Mari selamatkan Surabaya dari tenggelam. Save Laut Surabaya, sekarang juga.